kawan, jumpa lagi di channel Makava Band. Kali ini kita membuat video part 2 dari video sebelumnya, video silaturahmi cagup dan cagup kita, Pak Anwar Hafid dan Kakanda Pasha atau Sigit Purnomo Said. Kenapa saya buat ini menjadi part 2? Karena video ini durasinya begitu panjang. Part satunya sudah saya upload. Kemudian ini part 2 tentang program cagup dan cagup kita untuk menuju Sulawesi Tengah lebih maju pastinya. Seperti apa program paparan mereka? Jangan lupa kalian saksikan video ini. Untuk warga Sulawesi Tengah, jangan lupa kalian subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian update selalu video-video terbaru dari Makava Band pastinya. Oke kawan, kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, tekan lonceng notifikasinya agar kalian update selalu, dan kami khususnya Makava Band akan semangat terus untuk mengupload video-video terbaru buat kalian semua. Oke kawan, seperti apa video ini? Kalian nonton sampai habis ya, supaya kalian tidak penasaran seperti apa program-program dari calon cagup dan cagup kita. Oke, kita ke videonya. Asik-asik. Oke kawan, kita sekarang lagi ada di posisi panggung stand tanpa harus membelakangi para tamu. Kenapa saya bilang saya bangga bersama Pak Sigit? Karena Pak Sigit adalah tokoh pemuda yang ada di Sulteng yang luar biasa. Tidak banyak orang yang ada di puncak karir seperti Pak Sigit Purnomo Said yang ingin kembali ke daerahnya. Berapa banyak hari ini orang dari kampung pergi di kota, tapi Pak Sigit di tengah, di puncak ketenarannya, di puncak karirnya yang luar biasa, ingin kembali ke tanah air ini, ingin kembali ke kampung kita ini untuk mengabdikan dirinya, yang walaupun kita tahu secara pribadi jauh lebih beruntung beliau kalau tinggal di Jakarta ketimbang kembali di sini. Tapi inilah Sigit Purnomo Said. Itu yang saya lihat. Kenapa saya ingin melamar dia? Ini tidak main-main. Berapa bulan saya kejar. Akhirnya satu hari kemudian kami sepakat. Jadi yang namanya Sigit Purnomo Said adalah pemuda yang paling mahal di Sulteng hari ini. Karena semua orang berpasangan dengan dia. Maka oleh karena itu berbahagialah kita warga Donggala. Ini betul-betul dari timur ke barat. Ini pasangan yang luar biasa. Dari timur, saya dari timur, ini dari barat. Maka kita nyatakan hari ini di bumi yang bersejarah ini. Bapak Ibu sekalian, saya Anwar Hafid Imoyak. Inilah saya Anwar Hafid, anggota DPR RI, mantan Bupati Morowali 2 periode, mantan asisten Sekda, mantan kepala bagian, mantan camat 5 tahun, mantan sekcam 1 tahun. Dan kami ini Pak Gasimo kasih cepat itu kemari dana jadi itu supaya habis. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian keberanian yang kita miliki, keberanian yang kita mau. Pak Gasimo ini harus cepat. Kenapa? Pertama, tekad kami dengan Pak Sigit Purnomo Said. Ketika kami terpilih, saya tahu betul beliau. Ketika kami terpilih nanti, insya Allah pekerjaan pertama adalah bagaimana memulihkan Pak Gasimo ini menjadi kembali sebagaimana sejatinya. Donggala harus dikembalikan sesuai dengan sejarahnya. Donggala adalah daerah pelabuhan yang sangat terkenal. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, sekarang ibu kota negara ada di depan kita. Maka Donggala ke depan akan menjadi pusat pelabuhan kita yang ada di Sulawesi Tengah. Donggala akan menjadi pusat ibu kota Sulawesi Tengah. Karena saya bilang kalau kami terpilih, maka yang pertama kita lakukan undang orang-orang pintar di Indonesia ini, ahli-ahli yang hebat-hebat, kemudian rancang ini ibu kota Sulawesi Tengah. Ibu kota Sulawesi Tengah tidak hanya Palu, tapi ibu kota Sulawesi Tengah harus melibatkan Donggala, Sigi, dan Parigi Motong. Ini baru, karena kota Palu ini harus didesain baik-baik, karena suka goyang-goyang di bawah. Itu Pak. Jadi kami tidak usah jelaskan detail, yang pasti saya bilang sama Pak Bupati, tenang saja Pak Bupati.
Tidak usah takut, saya pernah jadi bupati 2 periode. Tidak usah takut Pak Gubernur atau para bupati, karena saya insya Allah biar cuma berapa bulan saya pernah anggota DPR RI, dan alhamdulillah saya berteriak baru 5 bulan MA mengabulkan baru 5 bulan, dan di YouTube itu saya teriak terus. Saya kemarin saya bilang sama istri saya sujud syukur ketika MA membatalkan kenaikan iuran BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya punya karya. Ini juga yang dibilang tadi, rekam jejak itu perlu ditahu. Saya punya karya yang insya Allah tidak ada di kabupaten lain di Sulawesi Tengah ini. Yang pertama, saya bupati yang menggratiskan pendidikan dari SD sampai SMA, bahkan perguruan tinggi. Mantap. Silakan cek di semua kabupaten. Ini mulai dari 2008, bukan mulai dari sekarang. 2008, ketika pertama kali saya dilantik jadi bupati tanggal 23 Desember 2007, 1 Januari 2008 saya nyatakan Morowali bebas biaya pendidikan. Dan sampai saya berhenti 2018, ketika kewenangan SMA diambil alih di provinsi, saya tetap berkeras. SMA di Morowali tidak akan saya izinkan untuk membayar. Itu karya saya dan tidak ada di kabupaten lain. Yang kedua, saya punya karya. Saya adalah bupati yang tidak integrasi dengan BPJS sampai akhir masa jabatan saya. Dan saya menerapkan sebuah sistem pelayanan kesehatan bahwa rakyat dengan hanya KTP bisa berobat di seluruh Indonesia di kelas 3 dan semua biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tidak ada yang melakukan itu, belum ada. Bahkan di Indonesia ini dihitung dengan jari. Yang ketiga, saya punya karya. Saya berhasil membuka lapangan kerja buat masyarakat saya. 50.000 orang Indonesia sekarang ada di Morowali. Sekalipun ada juga orang lain-lain di sana, tapi tidak banyak. Yang banyak itu orang Indonesia, 50.000, termasuk banyak orang Donggala. Itu karya saya, dan insya Allah tidak ada di daerah lain. Mantap. 3 inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa saya berani calon gubernur. Perutnya kenyang, dibawa kencang. Setuju? Bapak-bapak setuju? Iya. Begitu. Jadi bagaimana solusinya tadi? Membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kalau ditanya apa mau dibikin, tidak usah tanya. Nanti jadi gubernur baru bertanya. Yang ketiga, kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengurangi beban rakyat. Rakyat harus dikurangi bebannya. Apa bebannya rakyat? Pendidikan, kesehatan. Maka kalau ada orang bilang bahwa pendidikan, kesehatan memanjakan rakyat, sesungguhnya dia tidak paham tentang ketatanegaraan. Pendidikan adalah hak rakyat, kesehatan adalah hak rakyat. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, rakyat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka pemerintah berkewajiban menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat pendidikan kita. Saya miris melihat tenaga kontrak kita gajinya 50.000 1 bulan. Miris melihat tenaga kontrak kita 300.000 6 bulan baru dibayar. Bagaimana pendidikan kita mau maju? Sekolah-sekolah kedokteran hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Maka padahal banyak orang-orang susah anaknya cerdas. Ini yang kami pikirkan dengan Pak Sigit ke depan. Saya pernah lakukan di Morowali. Setiap tahun saya bantu anak-anak orang tidak mampu tapi dia cerdas, masuk di kuliah di kedokteran. 125 juta setiap tahun saya bantu. Target kita ke depan, saya bilang kalau ini kita lakukan semua kabupaten, semua kemudian provinsi, maka dalam 5 tahun kita bisa sekolahkan 2.000 orang dokter. Kemudian kalau mantap ke depan, maka Sulawesi Tengah ini 1 dokter 1 desa. Itu mimpi kita Bapak Ibu sekalian kalau kesehatan ini mau baik. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana kita berusaha mempersiapkan Sulteng ini. Terutama
daerah Pagasimo. Karena kenapa? Di depan kita ada sebuah potensi yang sangat luar biasa. Ibu kota negara tahun 2024 akan hadir 1 juta orang yang pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Siapa yang akan suplai berasnya? Siapa yang akan kasih makan orang di sana? Maka Sulawesi Tengah adalah daerah penyangga paling dekat. Maka gubernur ke depan harus pikir. Inilah yang kita pikir. Sudah kami pikir semua ini. Tidak usah takut. Saya ini bukan orang di atas. Saya ini orang suka tidur di bawah. Saya ini orang suka dibangun di mana-mana. Tidak usah takut dengan saya. Jangan pikir lihat saya ini sudah bupati, tapi lihatlah dulu latar belakang saya. Bapak saya orang biasa-biasa. Bapak saya pegawai negeri golongan 2A. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya biasa bertani. Saya pernah jadi buruh. Saya pernah jadi nelayan. Semua itu saya lakukan. Tapi alhamdulillah orang tua saya memberi saya pendidikan sehingga saya bisa jadi seperti hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau dibilang orang merakyat bagi pemerintah hari ini bukan lagi pergi bajabat tangan, bukan. Biar tiap hari saya berjabat tangan, kalau tidak ada program sampai kepada Bapak Ibu tidak ada gunanya. Tapi biar saya tidur di atas gunung sana, tapi ibu merasakan ketika anaknya minta uang sekolah, ada, sudah tidak perlu bayar uang sekolah. Ketika ada keluarganya yang sakit masuk rumah sakit sampai sembuh baru keluar. Tidak seperti sekarang 3 hari disuruh pulang. Saya bilang betul kan saya ini mantan bupati. Setiap hari di SMS, Pak kenapa saya belum sembuh ini sudah dikasih keluar. Akhirnya saya suruh masuk ulang lagi. Saya bikin di Morowali program, pokoknya sampai kalau kau mau tinggal di rumah sakit tidak apa-apa. Dan kau tahan. Itu program, jangan baru 3 hari masih demam tinggi panas keluar ini saja Pak habis obat habis. Ini setengah-setengah namanya pemerintah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah Pak Sigit akan lebih nanti mengupas. Karena saya ini bukan orang tukang banyak bicara, tapi saya banyak kerja. Saya orang banyak kerja. Sampai kalau waktu saya masih bupati, makanya saya punya istri ini sebenarnya suka sekali kalau saya tidak jadi gubernur. Kenapa? Dia bilang waktu jadi bupati hampir sudah tidak pernah kita ketemu. Karena siang dan malam milik rakyat. Setiap malam ditanya di mana? Ada di sini Bu. Ada di mana? Ada di sini. Kenapa? Ada rakyat yang SMS saya, ada masyarakat yang SMS saya. Ini masyarakat biar suaminya dulu waktu saya bupati, biar suaminya hilang 1 minggu bupati di SMS. Saya bilang cilakanya saya jadi bupati. Waktu kau senang-senang sama suamimu kau tidak bilang sama saya. Giliran hilang 1 minggu saya di SMS. Saya bilang cilaka bayar jadi bupati. Nah Bapak Ibu sekalian, terakhir saya mau bilang sama kita semua. Pertama, ini pilkada. Nanti insya Allah pada saat kampanye kami punya program dengan Pak Sigit. Ada namanya kartu as. Di mana itu kartu as? Coba tolong. Nah ini Bu. Main-main saya. Kami tidak main-main. Ini Bu, sudah dapat semua ini? Sudah. Tolong jangan dikasih pembungkus kacang, kasihan ini. Tolong disimpan di dalam lemari baik-baik. Insya Allah kalau kami terpilih jadi gubernur, tinggal ini bawa ibu bapak tagih terus tiap hari sama saya. Dengan Pak Sigit. Kalau kami, Pak, mana ini, yang ini yang Bapak sebut ini, mana ini pendidikan gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja, mana itu? Saya tulis ini Pak, karena saya tidak mau besok-besok dibilang saya hanya bisa bicara. Silakan disimpan, ini kontra politik saya. Pendidikan kesehatan, orang tanya saya, bagaimana Pak Anwar pendidikan kesehatan? Saya bilang, kalau saya terpilih dengan Pak Sigit, paling lama 3 tahun saya tidak bikin saya mundur jadi gubernur. Catat ini saya punya kata-kata, rekam baik-baik, jangan hapus. Kenapa saya berani lakukan ini? Karena saya pernah bikin. Kalau orang lain itu bilang belum tentu karena dia belum pernah bikin. Saya bikin. Jadi tidak usah takut. Ibarat obat ini, saya punya obat ini, saya sudah uji coba. Ternyata manjur.
Rakyat Morowali naik IPM-nya urutan kedua setelah Kota Palu. Bayangkan Palu itu lamanya dari Morowali. Hampir kalau saya satu periode lagi tak lewat itu Palu. Bayangkan Donggala tua-tuanya begini dilangsung sama Morowali. Wah. Kenapa? Resepnya tepat. Pendidikan, kesehatan. Ini saya tulis. Yang kedua, tidak percaya lagi. Saya bikin ini. Tapi adakah dompet begini besarnya? Ini anu saja ini contohnya. Ini nanti Bu. Ini kartu as Anwar Sigit. Nah. Ini kartu, masih adakah kartu di atasnya as? Kalau orang main judi biasa kartu apa yang paling di atas? Kartu as. Tidak ada di atas, tidak ada lagi di atasnya. Maka gubernur sudah ini. Kartu as, ada juga itu kartu as, ya, yang kita pakai biasa berbicara itu. Paling bagus signalnya itu. Ini kartu as Bapak Ibu sekalian. Ini nanti ada lengkap ini, tidak main-main kami ini. Ini nanti berbasis kartu keluarga. Mau? Itu nanti kartu as Ibu simpan baik-baik. Banyak manfaatnya. Itu nanti kita akan bikinkan sistem yang pemegang kartu as ini nanti, ya. Itu pertama masuk rumah jabatan tinggal dia tempel kartunya, minggir semua Pol PP. Bagaimana? Setuju? Masuk di kantor gubernur, baru masuk di sana Pol PP, cabut saja, kasih tempel. Ada nanti kita siapkan tempel saya di situ. Nggak ada, nggak boleh, nggak ada yang boleh korek-korek. Yang kedua, dengan kartu as ini Bapak Ibu sekalian, nanti program pendidikan gratis, kesehatan gratis, ini nanti akan kita buatkan sistem di semua sekolah, di semua rumah sakit, sehingga pemegang kartu ini hanya menggunakan ini. Inilah nanti Bapak Ibu sekalian, kartu ini menjadi model Indonesia. Kalau Pak Jokowi punya kartu pintar, maka Sulawesi Tengah punya kartu as. Jadi kami ini cuma bukan bicara lagi, kami ini sudah pikir jadi betul jadi gubernur ini. Amin. Surya. Adakah yang bikin-bikin begini ini? Tidak ada. Cuma kami yang bikin karena sudah pikir kita betul jadi gubernur ini. Amin. Maka kita bikin ini Pak. Ini tertulis. Selesai sudah. Ya saya kira cukup Pak Bagio karena berat itu kartu. Jadi lengkap Pak. Nanti itu ada nanti kartunya. Ini kartu tersistem langsung. Itu apa namanya itu Pak? Barcode. Ada barcode-nya. Ya, itu barcode itu. Saya tidak tahu juga, saya cuma bilang ini. Barcode. Nah, itu barcode-nya itu nanti Ibu nyambung dengan kita punya kartu keluarga. Jadi kami tidak tipu-tipu. Kalau bisa lain dengan kartu ini, maka orang pertama digere ini Bagio karena dia yang bikin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya hanya berharap bahwa pilkada Sulteng ini pilkada damai. Jangan ada saling mencela. Mari kita bertanding gagasan, mari kita bertanding ide. Bagaimana memakmurkan Sulteng? Itu yang perlu kita berkelahi. Betul. Jangan kita berkelahi gara-gara pribadi. Yakin dan percaya bahwa orang itu punya nilai jahat, punya niat jahat sama rakyat. Kenapa dia punya niat jahat? Karena dia mau beli suaranya, kemudian dia mau jadi pejabat enak-enak. Dia tidak mau susah seperti kami ini. Dia mau susah, maka satu-satunya jalan bayar. Tolong Bapak Ibu sekalian, mari kita coba lihat Sulteng maju ke depan. Siapapun pemimpinnya ke depan, tapi mari kita pikir dengan akal sehat dan hati nurani kita. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, jangan kita fanatik, terlalu fanatik. Pokoknya kalau bukan dia, saya terjun di sungai. Jangan Pak. Pemimpin ini adalah hak Allah. Pemimpin ini adalah wewenangnya Allah, bukan kita manusia. Qulillahumma malikal mulk, kata Allah. Kekuasaan itu milikku dan saya akan beri kepada siapa yang saya kehendaki dan saya akan cabut dari orang kehendaki. Yang terakhir, pilar pembangunan kami adalah Sulteng religius, Sulteng beribadah,
Ini program kami ke depan. Tidak ada gunanya yang saya cerita tadi ini kalau ini tidak hidup. Tidak ada gunanya yang saya cerita tadi ini kalau masjid-masjid kita kosong dari jamaah. Tidak ada gunanya yang saya cerita ini kalau rumah ibadah kita, gereja, pura kosong dari umatnya. Tuhan hanya akan memberikan kita keberkahan karena sebab rumahnya dimakmurkan oleh umat manusia. Allah menjanjikan kita di Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, kata Allah. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, saya pasti akan turunkan berkah baik dari langit maupun dari bumi. 10 tahun saya pimpin Morowali, saya bawa ini dengan Morowali berjamaah. Masjid-masjid ramai, bahkan ada masjid terindah di Sulawesi Tengah ini adanya di Morowali. Saya pernah di Morowali menjalankan program ini. Para pendeta saya undang, para mangku saya undang, tolong Pak, umat kita semua supaya semua rajin masuk rumah ibadah. Alhamdulillah, dengan cara itu Allah turunkan berkah di Morowali. Allah datangkan orang-orang punya uang. Allah kemudian datangkan pemerintah pusat membangun Morowali, sehingga saya tinggalkan. Alhamdulillah, Morowali nomor 4 di Indonesia pertumbuhan ekonomi tertinggi. Nomor 4 Ibu di Sulawesi, di Sulawesi Tengah, di Indonesia. 537 kabupaten di Indonesia, Morowali nomor 4. Padahal waktu saya jadi bupati nomor Kanjoli. Coba bayangkan, siapa yang bikin ini? Sulteng beribadah, Morowali berjamaah, itulah yang bikin itu. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya memohon kesediaan adinda saya yang luar biasa, Pak Sigit Purnomo Said, untuk memberikan ide-ide, gagasan-gagasan beliau dalam kita bersama-sama membangun Sulawesi Tengah. Maafkan saya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini saya tulis kurang lebih 7 tahun yang lalu, Pak Gubernur, di mana saya mencoba untuk menyampaikan pesan dalam lagu ini bahwa sejauh-jauh burung terbang akan kembali ke sarangnya. Sejauh-jauh saya mencari hidup di Jakarta, ternyata saya rindu juga saya punya kampung halaman. Ada rasa sedih, ada rasa haru, ada rasa gemas, ada rasa teriak, ada rasa tidak terima melihat daerah kita yang notabene kok masih jauh tertinggal dengan daerah-daerah yang lain. Sementara di luar sana banyak para tokoh-tokoh kita berteriak, Sulawesi Tengah punya potensi yang besar, Sulawesi Tengah bakal maju, Sulawesi Tengah bakal besar. Tapi apa hari ini? Nonsen. Masyarakat selalu memberikan harapan palsu. Olehnya itu, saudaraku sekalian, sebagai putra asli Donggala, izinkan saya bersama Pak Anwar Hafid. Kalau tadi beliau menyampaikan menjemput takdir, saya juga menambahkan Anwar Hafid dan Sigit Purnomo akan menjemput harapan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Amin. Apalah gunanya kita menjadi hebat, ngakunya putra daerah, tapi tidak punya hati untuk membangun daerahnya sendiri. Betul? Saya tidak rela hebat di Jakarta, tapi saya tidak punya hati untuk membangun daerah Sampai Suruhan. adalah apakah persoalan tadi disampaikan bagus ini secara menyeluruh, begitu kan? Contoh kita sebut Donggala kita terkenal dengan Tanjung Karangnya, terkenal dengan pasir putihnya. Banyak orang bilang begitu. Minta maaf, salah satu temanku itu Luna Maya. Kita tahu Luna Maya? Mana? Laki-laki tahu Luna Maya? Oh, pura-pura lagi bilang kita tahu ya. Nah, dicubit ya. Dia tanya sama saya, dia panggil saya AA.
Ada nggak tanah di Tanjung Karang itu Pasir Putih? Kenapa? Mau ngapain lo? Nggak, gua mau bangunin dong. Mau investasi dia. Karena dia bilang waktu itu sudah lama ini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Potensi yang selalu kita bahasakan sana memang ada. Tapi pertanyaannya adalah mereka tidak punya akses untuk bagaimana berkomunikasi, membangun kerjasama dengan pemerintah. Ya tentunya kita yang bertanggung jawab. Persoalan tata ruangnya, persoalan lahannya dan lain sebagainya. Saya katakan insya Allah ada. Jadi bagaimana? Bisa nggak gue beli? Bisa nggak gue gini? Bisa nggak? Sabar ya. Insya Allah kalau saya jadi wakil gubernur, mudah-mudahan ada gue bangun hotel di sana. Mudah-mudahan. Untuk apa? Untuk mendorong kita punya pariwisata Donggala. Termasuk di Buol. Ini ada sebenarnya kakak dasar pusat. Ini dari Buol jauh-jauh datang ke sini Pak. Saya tanya kena apa di Buol itu tempat pariwisata? Ada juga di sini ada air terjun apa segala macam. Tapi selama ini bagaimana? Ya artinya begitu-begitu saja. Begitu itu bagaimana? Ya begitu-begitu. Apa begitu-begitu itu? Nah ini barangkali kalau pemerintah tidak mengambil peran, pemerintah tidak intervensi melalui kebijakan anggarannya, sulit, tidak akan pernah. Sementara kita ini kalau pergi di luar senang betul cerita tentang pariwisatanya orang, betul enggak? Pergi di Jogja, tadi kita orang pilih Tugu, anggap foto. Kenapa kita selalu cerita orang punya tempat? Begitu orang cerita tentang kita, bagus loh tempat lo. Apanya? Bagus. Apanya? Bagus. Coba dia jaga perasaanku berkali kasih. Artinya apa Bapak Ibu? Benar. Saya kalau lihat dari pesawat, khususnya nih Pak Gasimo, dia lihat pesawat, memang luar biasa kita punya tempat ini. Aries tahu? Pernah dengar istilah menara Eiffel itu, menara Eiffel yang tinggi itu? Ini pakai orang foto cewek foto begini, kayak dia pegang, padahal bohong. Cuma karena permainan fotografi saja. Itu menara Eiffel besi tua Bapak Ibu, besi tua. Kayak sutet. Saya juga bodoh-bodoh juga sana juga ke atas. Bayar mahal lagi. Bu, ratusan tahun. James Watt. Siapa itu? Ada 3 orang itu. Karena ada patungnya di atas, ada 3 orang. Yang pembuat lampu, Graham Bell. Yang membuat telepon, sama ada satu lagi tuh. Saya pergi ke atas. Saya lihat apa ini? Besi tua Bapak Ibu. Seluruh dunia ke sana bawa uang untuk bagi itu besi tua, bayangkan. Lucunya tidak habis-habis orang ke sana Pak. Saya juga heran. Tapi di Indonesia agar kesejahteraan. Bicara kita akan menyejahterakan, kita akan sejahtera, semua sejahtera. Begitu ditanya apa itu kesejahteraan? Bapak Ibu, mari kita pahami. Minta maaf saya akan mengajari. Saya tidak seberpengalaman beliau. Saya baru 5 tahun kurang lebih ini jadi wakil wali kota Palu. Beliau ini luar biasa. Beliau juga selain kakak saya, mentor saya juga insya Allah gubernur kita. Kesejahteraan ini Bapak Ibu bukan bawa-bawa sembako ke masyarakat baru kopi kau hilang. Bukan persoalan sembakonya. Kenapa kau taruh kartu namamu di situ? Betul tidak? Kalau mau kasih kartu nama kayak Pak Anwar, tidak perlu dibumbui sembako, betul tidak? Harus ikhlas tulus, lillahi ta'ala. Ini sembako Bapak Ibu, bukan kita bilang tidak boleh, bukan. Tapi kalau ada niat yang kurang baik di situ saya kira jangan. Cukuplah bodohi masyarakat, betul tidak? Cukup memberikan masyarakat harapan palsu, betul? Harus kita jemput harapan baru bersama orang. Betul. Artinya begini, kalaupun ini sembako komunikasi, tidak perlulah kita di syuting-syuting, betul tidak? Betul. Tidak ada di sini, di sana, di daerah lain. Tidak di Sulawesi Tengah ini Pak Bu, bukan di Sulawesi Tengah, di daerah lain. Sembako, ada kartu namanya, coblos apa sih? Ini masih jauh. Ya. Di sana di luar, bukan di sini ya? Nah, kesejahteraan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ini insya Allah kalau diberikan kepercayaan amanat oleh masyarakat, bagaimana menciptakan, memudahkan akses pelayanan masyarakat yang notabene menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya tadi yang paling fundamental beliau itu bisa sampaikan persoalan pendidikan. Bagaimana mungkin kita mau sejahtera kalau tingkat keilmuan kita, tingkat pemahaman kita tidak sampai Bapak Ibu sekalian. Nah apalagi tadi dulu sudah sampaikan, yang tidak tahu itu berarti dia tidak paham tentang ilmu ketatanegaraan. Nah persoalan pendidikan kesehatan ini betul-betul hak rakyat. Nah kalau tadi beliau bilang, ada masyarakat bertanya, tidak mungkin. Nah beliau sudah lakukan. Apa yang tidak mungkin?